Halo semua, hari ini kita masuk pada materi baru yaitu segitiga dan segi empat. Nah, khusus untuk hari ini yang akan dibahas adalah pengenalan dari segi empat. Yang pertama, apa itu segi empat? Nah, segi empat adalah bangun datar yang terbentuk dari empat sisi. Segi empat sendiri terdiri dari beberapa jenis, antara lain yang akan dibahas adalah persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan belah ketupat. Nah, kita masuk pada ciri-ciri dari setiap jenis segi empat itu. Di sini kita diperlihatkan ada persegi dan persegi panjang. Nah, kita masuk pertama pada persegi. Ciri-ciri persegi yang pertama, semua sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Nah, dapat dilihat di sini, tiap titik sudutnya ini adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Selanjutnya, semua sisinya sama panjang. Nah, pada persegi tentulah ada 4 sisi kan. Nah, 4 sisi ini memiliki panjang yang sama. Kita simbolkan dengan garis. Selanjutnya, memiliki diagonal yang sama panjang. Nah, diagonal dari persegi ini adalah garis ini. Nah, kan di persegi ada 2 diagonal, berarti kan maka 2 diagonal inilah yang memiliki panjang yang sama. Selanjutnya, perpotongan diagonal membentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau adik-adik lihat, 2 diagonal ini kan saling berpotongan, ada titik potong di sini. Nah, dari perpotongan ini terbentuklah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Selanjutnya, persegi panjang. Ciri-ciri persegi panjang, yang pertama semua sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat, sama seperti persegi kan. Selanjutnya, untuk 2 pasang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Nah, di sini untuk garis 1, nah, dapat dilihat kedua sisi itu sejajar dan sama panjang. Begitu juga dengan garis 2 ini. Artinya 2 garis itu sama panjang dan juga sejajar. Selanjutnya, memiliki diagonal yang sama panjang. Nah, diagonal persegi panjang adalah garis ini. Nah, garis itu adalah diagonal persegi panjang yang dimana panjangnya adalah sama. Dan selanjutnya, perpotongan diagonal tidak membentuk sudut 90 derajat. Nah, berbeda dengan persegi. Persegi kan perpotongan diagonalnya membentuk 90 derajat. Kalau persegi panjang tidak. Nah, dari situ kita dapat peroleh ciri-ciri persegi dan persegi panjang dan apa persamaan dan perbedaan dari keduanya. Selanjutnya, kita akan bahas ciri-ciri dari belah ketupat dan layang-layang. Dapat adik-adik lihat pada gambar belah ketupat dan layang-layang yang ditampilkan. Kita akan bahas pertama adalah ciri-ciri belah ketupat. Nah, yang pertama, semua sisinya itu sama panjang. Jadi, pada belah ketupat, 4 sisinya ini semua sama panjang. Nah, disimbolkan dengan garis pada setiap sisinya yang menandakan panjangnya sama. Selanjutnya, 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar, tapi bukan 90 derajat. Nah, dari situ kita bisa lihat ada sudut yang berwarna hijau. Nah, sudut itu saling berhadapan, maka besarnya adalah sama. Dan juga ada sudut yang berwarna kuning, di sini adalah sudut yang berhadapan, maka besarnya sama. Dan tentu bukan 90 derajat. Selanjutnya, perpotongan diagonal membentuk sudut 90 derajat. Nah, diagonal dari belah ketupat adalah garis berikut. Nah, 2 garis ini adalah diagonal dari belah ketupat dan 2 diagonal tersebut saling berpotongan dan nantinya akan membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya, untuk ciri-ciri dari layang-layang. Yang pertama, 2 pasang sisi sama panjang. Nah, kalau di belah ketupat kan semua sisinya sama panjang. Kalau di layang-layang, 2 pasang sisi yang sama panjang. Di sini garis 1. Nah, ada 2 sisi. Maka 2 sisi ini sama panjang. Dan ada garis 2 di sini pada 2 sisi yang lainnya. Nah, berarti 2 sisi ini sama panjangnya. Tapi sisi yang ditandai dengan garis 1 dan garis 2 itu tidak sama panjang. Dan selanjutnya, 1 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Nah, kan kalau di belah ketupat 2 pasang sudut berhadapan sama besar.
Nah, kalau di layang-layang hanya satu pasang, yaitu sudut yang berwarna merah muda. Nah, itu sudut yang berhadapan kan, dan sudut itu besarnya sama, sedangkan sudut yang lainnya itu tidak sama besarnya. Seperti sudut yang berwarna orange tidak sama dengan sudut yang berwarna hijau, padahal kedua sudut itu saling berhadapan. Selanjutnya, perpotongan diagonal membentuk sudut 90 derajat, sama seperti belah ketupat. Ternyata dua diagonal dari layang-layang akan berpotongan dan akan membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Dan selanjutnya, jajar genjang dan trapesium. Nah, gambarnya dapat dilihat seperti yang ditampilkan. Dan selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri jajar genjang. Nah, pertama, jajar genjang memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Nah, kalau kita lihat di sini ada garis 1 dan garis 2. Nah, garis 1, sisi yang ditandai dengan garis 1 ini artinya kedua sisi itu sejajar dan sama panjang. Nah, sedangkan sisi yang ditandai dengan garis 2, dua garis itu, maka dua sisi itu sama panjang dan sejajar. Berarti kan ada dua pasang, pasangan 1 dan pasangan kedua. Selanjutnya, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, sama seperti di belah ketupat tadi. Nah, kita lihat sudut yang berwarna hijau itu saling berhadapan, maka keduanya sama besar. Begitu juga yang berwarna orange. Selanjutnya, jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Artinya di sini besar sudut yang berwarna orange ditambah dengan besar sudut yang berwarna hijau itu besarnya 180 derajat. Nah, selanjutnya kita masuk ke trapesium. Nah, pada gambar yang diberikan ini merupakan trapesium sama kaki, karena kakinya memiliki panjang yang sama. Dan selanjutnya pada gambar berikut ini merupakan trapesium siku-siku. Dan terakhir, gambar yang terakhir ini adalah trapesium sembarang. Nah, intinya dalam trapesium, dalam jenis apapun itu, tetap memiliki satu pasang sisi yang sejajar. Nah, dapat dilihat pasangan sisi yang sejajar adalah sisi yang ditandai dengan tanda berikut. Berarti kedua sisi itu sejajar. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik-adik dapat memahami materi yang disampaikan tadi, dan berikut diberikan latihan soal sebagai tugas hari ini yang dapat adik-adik kerjakan. Sekian dan terima kasih.